Di sini diketahui segitiga ABC ya, siku-siku sama kaki. Dari titik B ditarik garis ke sisi AC ya. Nah, di sini titik B ditarik garis, katanya siku-siku juga di sini, sehingga AD sama dengan DC ya, karena sama kaki ini pasti kebagi dua. Jika luas segitiga ABC adalah 2P kuadrat, maka panjang dari BD sama dengan berapa? BD berarti tingginya ya, tingginya gitu. Di sini kan segitiga sama kaki ya. Kalau misalkan ini sisinya A, ini juga A ya. Nah, maka A ke C-nya otomatis adalah pakai Pitagoras ya. A akar 2 ya. Jadi A kuadrat ditambah A kuadrat diakarin dapat A akar 2. Nah, berarti yang ditanyakan sisi BD ya, yaitu tingginya kan. Nah, tingginya. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat ya, di sini kan AC-nya kebagi 2. Berarti ini jadi setengah A akar 2 ya gitu. Nah, berarti tingginya tuh sama dengan apa ya? Nah, nanti kita ubah aja ya. Jadi kita gini deh. Luas segitiga kan sama dengan setengah kali AC kali BD yang ditanya ya, atau tingginya. Nah, katanya sama dengan 2P kuadrat gitu kan ya. Berarti setengah di sini AC-nya adalah A akar 2 ya. Terus ini T-nya sama dengan 2P kuadrat gitu kan ya. Nah, berarti tingginya sama dengan apa nih? 2P kuadrat. Nah, ini 2-nya pindah dikali 2. A akar 2-nya juga pindah. A akar 2 gitu ya. Sebentar, enakan begini nih. Jadi kalau misalkan saya ulang ya di sini, ini kan karena sama kaki ya. Jadi luas yang ini nih, luas yang ini, yang sebelah kiri itu sama dengan yang sebelah kanan ya enggak? Jadi saya ulang aja ya. Ini misalkan kita lihat, berarti luas segitiganya sama dengan 2 kali apa nih? 2 kali segitiga ya, segitiga, luas segitiga apa nih? ABD ya. Gitu kan ya. Nah, berarti di sini apa namanya nih? AC. Oh, ini siku-siku ya. Kalau siku-siku sama kaki, ini segitiganya ini 45. Ini 45 ya. Ini 45. Nah, berarti gini nih. Apa namanya? Gimana enakannya? Sorry. Saya ulang ya. Saya ulang, enakan gini nih. Saya hapus aja deh. Saya hapus. Karena yang ditanya beda ya, di situ sisi A-nya saya anggap aja A-nya nggak saya tulis dulu ya. Jadi gini nih. Sebentar, saya pikir dulu. Oh, gini nih. Perhatikan nih. Kalau kita lihat, kalau ini 45, ini kan siku-siku juga nih. Nah, berarti ini 45 juga nih. 45 juga, ya enggak? Nah, karena yang ditanya tingginya, gitu kan? Nah, ini juga 45 juga kan? Ini 45 juga. Nah, berarti artinya segitiga ini nih sama kaki juga, ya enggak? Nah, berarti kalau ini tinggi, ini juga tinggi, ini juga tinggi, ya enggak? Nah, berarti gini. Ini kan sama dengan 2P kuadrat ya. Berarti ini setengah AC-nya adalah 2 kali T ya. 2 kali T. Nah, dikali BD-nya adalah T
sama dengan 2P kuadrat. Nah, ini coret. Nah, dapat T kuadratnya sama dengan 2P kuadrat. Nah, tinggal diakarin. Akar dari ini ya, akar dari 2P kuadrat berarti P akar 2 ya. Nah, jadi kayaknya yang saya ke situ deh, karena ini segitiga sama kaki ya, dan siku-siku. Jadi ini sudutnya masing-masing 45. Oke, Muhammad banyak kesalahan nih, jadi saya langsung kerjakan ini. Jadi saya mikirnya agak ngaco nih, kebanyakan tugas tadi. Untuk selanjutnya pertidaksamaan trigono ya. Pertidaksamaan trigono biasa lah ya, syarat penyebutnya dulu. Ini nggak boleh sama dengan 0 ya. Nah, cos yang sama dengan 0 adalah berapa derajat? Yaitu cos 90 ya. Cos 90 derajat. Cos 90 derajat. Nah, berarti kita X-nya nggak boleh sama dengan plus minus 90 ya. Kalau cos kan di kuadran 1 sama di kuadran 4 yang positif ya. Nah, jangan lupa ditambah K dikali 360. Nah, maka di sini kita dapatnya X-nya nggak boleh plus minus 90 ya, kalau K-nya 0. Tapi kalau K-nya 1, dia udah lebih dari syaratnya nih ya. Nah, udah lebih dari syaratnya. Jadi kita simpan yang ini aja deh. Ya, nggak boleh sama dengan plus minus 90. Nah, ini sih udah pasti nggak boleh plus minus 90 ya, karena syaratnya nggak ada sama dengan ya kan gitu. Nah, udah, kita lanjut, kita kerjakan pertidaksamaannya. Ini 5-nya kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Jadi 3 cos X plus 1 per cos X dikurang 5. Nah, langsung kita samakan aja ya penyebutnya ya. Biar sama berarti dikali cos X sama cos X juga ya, pebilang sama penyebutnya. Nah, yang kanan sama dengan 0 ya di sini. Nah, kalau udah sama berarti 3 cos X dikurang 5 cos X ya. Berarti jadi 1 min 2 cos X. Nah, ini sama yang bawahnya yaitu cos X. Nah, udah, ini nggak ada sama dengan, pakai sama dengan ya. Ini sama dengan 0. Nah, maka dapat membuat 0-nya ya. Di sini cos X-nya sama dengan setengah, sama cos X-nya sama dengan 0 ya, gitu. Nah, berarti untuk yang cos X-nya sama dengan setengah ya, cos yang sama dengan setengah yaitu plus minus berapa? 60 ya. 60 ditambah K 360. Nah, kalau K-nya 0 dapatnya plus minus 60. Ya, kalau K-nya 1 udah lebih dari syaratnya ini ya. Gitu. Jadi nggak usah dicari. Nah, selanjutnya yang cos ini ya, yang bawah cos X sama dengan 0 ya. Nah, berarti X-nya dapat sama kayak tadi ya. Nah, kalau sama dengan 0 berarti dapat plus minus 90. Nah, jadi kalau kita buat garis bilangan, nah ini kan batasnya dari min 90 sampai 90 ya. Jadi min 90 sampai 90 ya. Nah, ini batasnya nggak ada sama dengan ya. Jadi kita nggak pakai tidak pakai sama dengan. Nah, selanjutnya di sini plus minus 60. Min 60 sama 60. Nah, terus ngasih tandanya gimana? Kita ambil ngacak deh. Misalkan saya ambil di sini 0 derajat ya. Nah, kita ambil 0 derajat, kita masukin ke persamaan awal deh ya. Paling aman sih persamaan awal ya. Misalkan saya masukin ke persamaan awal, kita masukin cos 0 kan 1 ya. Jadi 3 ditambah 1 per 1 ini kurang dari sama dengan 5 enggak? Ini kan kalau di hasilnya 4 ya, 4 kurang dari 5 berarti memenuhi ya atau benar. Jadi untuk rentang yang ini benar gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih penyelesaiannya berjumlah genap atau berjumlah ganjil banyaknya penyelesaian. Jadi misalkan saya ambil yang plus 60 ya.
Plus 60 ini cuma satu ya di sini doang. Yang di sebelah kanan nggak ada kan? Nah, berarti ganjil ya. Yang minus 60 juga ganjil, 90 juga ganjil semua. Jadi banyaknya penyelesaian cuma ganjil ya. Nah, kalau ganjil bakal berubah ya. Di sini tadinya benar jadi salah. Terus di sini tadinya benar juga jadi salah. Jadi selang-seling kalau ganjil. Kalau genap dia tetap. Nah, berarti penyelesaiannya ini doang nih, dari min 60 sampai 60 derajat ya enggak. Yang mana nih? Yang 60 sampai ini pakai sama dengan ya, saya lupa nih. Ini ada sama dengan, jadi ini sama dengan ini. Dipakai sama dengan. Nah, maka jawabannya yang A deh ya. Gitu. Langsung aja ya. Nah, kalau ada seperti ini, saya tulis dulu ya. Sini kan fx plus 1 sama dengan 2x. Nah, kita cari inverse dari x plus 1 kan ya. Inverse-nya adalah x min 1. Nah, ini kita substitusi ke sini. Nah, kita substitusi ke x-nya gitu. Ya, karena sifatnya kan kalau ada f komposisi G misalkan ya sama dengan H gitu. Nah, ini G-nya misalkan pindah ke kanan. Nah, tapi jadi inverse. H komposisi G inverse. Nah, artinya kan ini G-nya nih yang X plus 1 nih. Inverse-nya ini. Nah, ini kan artinya dikomposisikan dengan H-nya ya. G-nya dimasukin, G inverse-nya dimasukin ke H. Nah, H-nya adalah 2X ya. Nah, kalau komposisi berarti G inverse-nya kita masukin ke yang ada X-nya gitu. Itu ya, jadi dasarnya di sini nih gitu. Oke. Nah, maka jadinya fx sama dengan 2 dikali x min 1 gitu. Nah, maka fx-nya dapat 2x dikurang 2. Oke. Nah, sekarang dari persamaan yang ini ya, di sini kan artinya f dalamnya g x min 1 ya. Nah, sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 2. Nah, artinya ini tinggal di substitusi ke fungsi g-nya ya, gx min 1-nya. Nah, di sini diganti nih x-nya sama gx min 1. Berarti 2 dikali gx min 1 gitu kan ya. Dikurang 2. Nah, sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 2. Nah, min 2-nya habis gitu kan ya. Nah, ini kalau kita bagi 2, ini jadi gx min 1 aja. Nah, ini jadinya x kuadrat plus berapa? Plus 2x gitu kan ya. Nah, sama kayak tadi ya, karena dicari gx, maka kita inversin. Inverse-nya adalah x plus 1. Nah, kita substitusi deh ke sini. Yang ada x-nya kita ganti sama x plus 1. Nah, nanti dapat fungsi gx-nya sama dengan x plus 1 kuadrat ditambah 2 dikali x plus 1. Nah, tinggal kita jabarkan ya. Ini jadi x kuadrat plus 2x plus 1. Ini kalau kita kali jadinya 2x plus 2. Nah, udah tinggal dijumlah aja. X kuadrat plus 4x plus 3 deh. Sebentar ya. Ini kayaknya ada salahan, ini plus 1 nih. Jadi kalau misalkan ini plus 1, ini plus 1 gitu kan ya. Berarti ini plus 1. Nah, inverse-nya berarti x min 1 nih sini ya. Nah, berarti ini kita ganti deh gitu. Nah, ini kita ganti, ini minus doang ya. Nah, nanti di sini hasilnya beda. Nah, kita coba benerin deh ya. Ini berarti inverse-nya x min 1 ya. Kita substitusi ini x min 1 kuadrat, ini x min 1. Ini jadi x kuadrat min 2x plus 1. Ini 2x min 2 gitu kan ya. Ini jadi x kuadrat, ini habis ya kan, dikurang 1. Nah, ada nih ya, jadi jawabannya A. Jadi ini plus ya, bukan minus gitu. Untuk soal ini kayaknya langsung aja ya. Di sini kalau kita baca nih, pada suatu hari dilakukan pengamatan terhadap virus-virus tertentu yang berkembang dengan membelah diri menjadi 2 ya. Di sini catatannya membelah diri menjadi 2. Pada awal
pengamatan terdapat 2 virus, ya kan? Nah, pembelahan terjadi setiap 24 jam. Jika setiap 3 hari, seperempatnya dibunuh ya virusnya dibunuh, maka banyaknya virus setelah 1 minggu pertama berapa nih? Berarti selama 7 hari ya, berapa totalnya? Udah nih hari pertama, hari kedua ini manual aja lah karena nggak banyak kan ya. 3, 4, 5, 6, 7. Awalnya ada 2 virus ya, awalnya 2 virus gitu. Ini 2 virus. Nah, pembelahannya terjadi selama 24 jam menjadi 2 kalinya. Berarti ini dikali 2 gitu kan ya. Kalau kita kali 2 berarti pada hari kedua ada 4 gitu. Nah, selanjutnya pada hari ketiga gitu kan ya. Nah, pada awal ya, ini hari ketiga itu jadi gimana? Dikali 2 lagi. Jadi 8 gitu kan ya. Terus hari ketiga, selanjutnya hari keempat menjadi berapa tuh? Menjadi dikali 2 lagi kan? Jadi katanya apa? Ini ada kalimat jika setiap 3 hari ya, seperempatnya mati gitu. Oke. Seperempatnya mati, berarti dikurang berapa tuh? Kalau seperempat dari 8 berarti jadinya berapa? 8 dikurang berapa? Seperempat dari 8 2 ya. Nah, berarti 6. Gitu kan ya. Nah, berarti dikali 2 nih 6-nya. Ya. Jadi kalau di sini 6 dikali 2 berarti berapa? 12. Gitu kan ya. Terus ini dikali 2 lagi. Dikali 2 lagi jadi 24. Dikali 2 lagi jadi 48. Nah, ini berkurang lagi pas di sini. Pas di sini berkurang lagi ya. Berkurang seperempatnya. Seperempat dari 48 12 kan ya. Nah, sama dengan berapa tuh? 36. Nah, dikali 2 lagi deh. Kali 2 berarti jadi 72 pada hari ke-7. Nah, ini jawabannya. 72. Nah, untuk pertidaksamaan logaritma ini kita cari syaratnya dulu ya. Syarat dari numerus yang pertama di sini x-nya ya. Nah, syarat numerusnya. Nah, di sini harus lebih besar dari 0. Nah, ini kita simpan. Nah, terus syarat basis. Ya, di sini ada seper x ya. Seper x lebih besar dari 0 dan seper x nggak boleh sama dengan 1 gitu. Nah, kalau dari sini artinya berarti dapat x-nya lebih besar dari 0 ya, positif ya gitu. Nah, kalau yang ini kita dapat x-nya nggak boleh sama dengan 1 ya. Nggak boleh sama dengan 1 ya. Jadi kan 1 dibagi 1 kan jadi 1 kan, nggak boleh sama dengan 1 ya pokoknya. Nah, ini kita simpan. Selanjutnya ini kita balikin ke atas deh ya. Ini kita naikin ke atas berarti 2 log x. Nah, kalau naikin ke atas kan berarti dikurang x pangkat min 1 ya. Log ini juga kita naikin ke atas jadi 2 pangkat min 1. Nah, ini sama-sama min 1 coret aja lah gitu ya. Karena kan nanti turun jadi dibagi gitu. Nah, ini lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti sisanya yang di sini x log 2. Kalau misalkan x2-nya kita balik ya, kalau kita balik jadi seper. Maksudnya dibalik jadinya seper log 2 log x gitu maksudnya. Nah, seperti ini. Nah, ini mau dimisalkan 2 log x-nya P boleh ya. Jadi P dikurang 1 per P lebih besar sama dengan 0. Ini gitu ya, kita samakan aja penyebutnya jadi P kuadrat min 1 per P.
Nah, lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau atasnya kita faktorkan, P plus 1, P min 1 dibagi P lebih besar sama dengan 0. Nah, kita buat garis bilangan. Yang pertama 0, gitu kan. Yang kedua, min 1. Kok 0 sih? Min 1. Terus yang ini yang kedua yang bawahnya ya. Di sini karena penyebut maka nggak ada sama dengan min 0. Terus yang ini sama dengan 1 P-nya. 1. Nah, kita lihat koefisiennya positif, 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 paling kanan positif, pangkatnya ganjil semua, berarti berubah tanda. Negatif, positif, negatif. Karena lebih besar, kita ambil yang positif. Ini ya. Oke. Nah, tapi ingat tadi P-nya itu adalah logaritma ya, yaitu 2 log X. Berarti min 1 kurang dari sama dengan 2 log X kurang dari 0 gitu. Atau 2 log X lebih besar sama dengan 1 ya. Jadi min 1 sampai 0 sama lebih besar dari 1. Nah, kalau logaritma kita jadikan 2 log ya. Ini min 1-nya adalah jadinya 2 log 2 pangkat min 1 ya. Kurang dari sama dengan 2 log X. Ya, kalau 0 itu adalah 2 log 2 pangkat 0 gitu ya. Nah, atau di sini 2 log X lebih besar, kalau 1 kita jadikan 2 log 2 pangkat 1. Nah, udah nih. Di sini basisnya udah sama 2 semua ya. Kalau basisnya lebih besar dari 1, maka tandanya tetap. Ini basisnya 2 ya di sini. Nah, maka tandanya tetap. Ya, ini jadinya setengah. Jadi kalau seperti ini, kalau basisnya udah sama tinggal ambil numerusnya aja. Nah, setengah kurang dari sama dengan X kurang dari 2 pangkat 0 adalah 1. Atau gitu kan ya. Di sini X lebih besar sama dengan 2 gitu. Nah, tapi jangan lupa tadi, ya kan? Nah, di sini syaratnya kan harus lebih besar dari 0 sama nggak boleh 1 ya. Nah, ini lebih besar dari 0 semua ya. Ini lebih besar dari 0, ini juga lebih besar dari 0. Dan nggak boleh 1. Di sini 1 nggak ada kan. Nah, jadi kalau diiriskan hasilnya pun hasilnya ini juga sih ya. Jadi dapatnya ini dengan ini. Ya, atau ini. Nah, yang mana nih? Kalau kita lihat yang E ya jawabannya. Nah, untuk soal ini ya, kalau kita lihat kurva ini itu turun pada interval sekian katanya. Nah, syarat turun sendiri ya kan, turunan pertama itu harus kurang dari 0 ya. Ini syarat turun. Kalau naik lebih besar dari 0 turunan pertamanya. Nah, karena ini bentuknya U per V ya, U per V, U kali V. Nah, berarti kan kalau kita turunkan jadi U aksen dikali V ya, ditambah U dikali V aksen ya. Nah, ini kurang dari 0. U aksen berarti turunan dari X kuadrat min 2 adalah 2X ya. 2X dikali V-nya adalah 2X ditambah B pangkat 3 ditambah U-nya adalah X kuadrat min A. Nah, terus turunan dari V-nya ya, 3-nya turun dulu pangkatnya dikali 3, terus pangkatnya dikurang 1 ya, 2X ditambah B pangkat 2 dikali turunan dalam ya, yaitu 2 ya. Nah, ini kurang dari 0. Nah, ini sama-sama 2X plus B, ini juga 2X plus B, cuma pangkatnya kan yang 1 3, yang 1 2 ya. Nah, kalau kita faktorkan jadinya kecil, kita keluarkan ya pangkatnya, 2X plus B pangkat 2. Nah, sisanya ini 2X dikali 2X ditambah B. Nah, ditambah 3 kali 2 adalah 6. Nah, ini X kuadrat minus A. Nah, kurang dari 0. Nah, maka ini jadinya apa nih? 2X plus B kuadrat tetap nih ya. Terus yang ini kalau kita kali gitu kan ya, jadinya apa nih?
berapa nih, 4x kuadrat, ini jadi plus berapa tuh, 2bx ya. Ini kalau kita jumlah 6x kuadrat berapa tuh, ini minus 6a. Nah kurang dari 0 gitu kan ya. Ini kan kalau kita lihat ya, ini hasilnya kemungkinan gitu kan, kemungkinan ini positif kan ya, karena kuadrat kan ya. Nah jadi ini kita abaikan deh ya, boleh ya. Nah sisanya ini aja nih yang kita fokusnya ya, sisanya fokus ke sini kan, karena kan di sini nggak mungkin 0 kan, mungkin 0 ya, tapi kan di sini nggak ada sama dengan 0, jadi nggak diambil yang untuk yang 0, jadi kita bisa abaikan lah. Jadi kita fokus ke sini nih, kalau kita tambah jadinya apa nih, 10x kuadrat gitu kan ya. Terus ini ditambah 2bx minus 6a. Nah kurang dari 0 gitu. Nah kalau kita bagi berapa nih, bagi 2 nih ya, bagi 2 jadi 5x kuadrat gitu kan, plus bx min 3a. Nah kurang dari 0. Nah ini penyelesaiannya katanya ini nih, dari min 1 ya, dari min 1 sampai berapa tuh, sampai 2/5. Nah kalau penyelesaiannya adalah ini kan pembuat nolnya sebenarnya ya, min 1 sama 2/5. Nah kalau ini kita jadikan bentuk faktor, yaitu jadi x plus 1 dikali x min 2/5 gitu kan ya. Nah ini kurang dari 0 gitu. Nah ini kalau kita kali jadinya apa nih, x kuadrat gitu kan ya. Ini jadi min 2/5x ditambah 1 jadi plus 3/5x. Nah 1 kali min 2/5 jadi min 2/5, kurang dari 0. Nah ini kalau kita kali 5 gitu kan ya, kali 5 bentuknya sama dengan yang ini nih, yang atas gitu kan, plus 3x minus 2 kurang dari 0. Nah kalau udah sama sih udah enak deh, berarti b nya adalah 3 min 3a sama dengan min 2 gitu ya. Nah berarti kan b nya udah langsung ya, b nya udah langsung dapat ya 3 gitu. Nah yang tinggal yang ini aja nih, a nya kita cari ya. Berarti ini ada yang salah kan, jadinya 3a sama dengan 2, a nya berarti 2/3 ya enggak, 2/3. Nah berarti kalau kita lihat yang dicari kan a kali b ya. Nah berarti jadinya apa tuh, a nya 2/3 dikali b nya 3, a ini tinggal dicoret gitu. Nah dapat 2 deh jawabannya. Nah yang D seperti itu. Statistik ya, ini pernah saya bahas juga kalau tidak salah. Kalau ada semua data ya, semua data diubah, nah bisa dikali atau dibagi atau ditambah atau dikurang ya. Itu dilihat data, ada data pemusatan, yaitu apa aja data pemusatan, yaitu rata-rata ya enggak, kuartil gitu ya. Nah terus kalau data penyebaran, ada juga data penyebaran. Nah data penyebaran itu jangkauan dan semua simpangan ya, semua simpangan. Oke, nah selanjutnya nanti misalkan semua data dikali atau dibagi sama K gitu ya. Nah misalkan untuk yang data pemusatan, nah data pemusatan kalau dikali atau dibagi, ini dikali dibagi juga sama K ya. Data penyebaran juga begitu, dikali atau dibagi juga sama K. Nah berbeda kalau untuk dijumlah atau dikurang sama K ya. Yang berubah cuma data pemusatan ya, yang ditambah atau dikurang K. Tapi data penyebaran dia tetap tidak berubah. Nah jadi kita patokannya itu ya. Nah jadi kalau kita lihat nih, di sini kan ada sekumpulan data mempunyai rata-rata awalnya
15 ya. Rata-ratanya 15 dan jangkauannya 6. Jika setiap nilai ya, setiap nilai kan berarti semua data ya, atau semua nilai gitu ya, dikurangin A gitu. Nah, berarti dikurang A. Nah, berarti yang berubah ya, kalau dikurang itu cuma data pemusatan ya, yaitu rata-rata doang. Ya, kalau dikurang A berarti ini 15 dikurang A. Nah, kalau untuk jangkauan dia tetap ya nggak berubah karena dia masuk data penyebaran. Oke. Nah, selanjutnya hasilnya dibagi oleh B katanya. Nah, berarti hasil yang tadi ini yang itu kita kali B. Nah, kalau dikali baik data pemusatan atau data penyebaran dikali ya. Dikali dua-duanya. Nah, berarti dikali B nih. Hasilnya tadi 15 dikurang A dikali B. Nah, ini 6 dikali B jadi 6B gitu. Nah, ternyata menghasilkan data yang baru dengan rata-ratanya 7. Ya, ini sama dengan 7. Terus jangkauannya 3. Nah, ini sama dengan 3. Nah, berarti dari sini kita dapat B-nya adalah setengah gitu kan ya. Nah, yang ini kita selesaikan gitu ya. Ini 15 min A dikali setengah sama dengan 7 gitu kan ya. Nah, berarti 15 min A-nya ini kali 2 ya, 2 kali 7 14 berarti. Nah, maka A-nya dapat ya kalau ditukar. Jadi 15 dikurang 14 sama dengan 1 ya. Nah, A-nya 1, B-nya setengah nih. Sebentar. Ya, salahnya dibagi ya. Ini dibagi B, ini juga dibagi B. Nah, ini hasilnya 7, ini hasilnya 3. Maka dari sini kita dapat B-nya 2 gitu kan ya. Nah, kalau B-nya 2 di sini ya, berarti 2 kali 7 14 ya. Jadi 15 dikurang A sama dengan 14. Nah, dapat A-nya 1. Jadi A-nya 1, B-nya 2. Yang C. Kita langsung rasionalkan aja, ya enggak? Saya misalkan ambil 1 aja deh, cukup deh ya. 1 misalkan yang depan deh. Ini kalau misalkan kita di sini kan angka yang besar deh ya, saya masuk taruh depan. Nah, ini kalau kita kali dengan akar 2 min 1 gitu kan ya. Nah, ini juga sama, akar 2 min 1. Nah, yang atasnya mah akar 2 min 1. Yang bawahnya kan sekawan nih. Kalau sekawan berarti akar 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Nah, berarti ini bawahnya 2 dikurang 1 ya. Berarti kalau dibagi 1 ya sini atasnya doang gitu. Nah, maka kalau kita urutkan, ini sebenarnya adalah hasilnya akar 2 min 1 ditambah akar 3 min akar 2 gitu. Nah, ini juga sama ya, akar 4 min akar 3 dan seterusnya gitu kan, sampai akar 64 dikurang akar 63 gitu. Nah, ini kan saling menghabiskan. Ini habis gitu kan ya. Ini juga habis gitu kan ya. Ini juga nanti habis sama yang di sini gitu kan ya. Nah, terus yang di sini nih habis sama yang di sini kan gitu. Nah, maka sisanya tinggal min 1 ditambah sama akar 64. Akar 64 adalah 8. Jadi 8 ditambah min 1 adalah 7. Nah, udah gitu aja. Yang D. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, untuk nomor 9 biasa ya. Ini aplikasi turunan pasti keluar sih ya, naik turun ini nih. Jadi mohon dipahami. Kalau belum bisa tanya ya. Nah, di sini saya langsung aja ya, turunan pertama sama dengan 0 ya, cari stasionernya. Kalau kita turunkan kan 5/3 kali 3 jadi 5x, terus pangkatnya dikurang 1 jadi berapa tuh? 2/3 ya, 2/3. Nah, ini dikurang, ini 2/3 nya kalau kita kali 15 jadinya min 10 ya, min 10. Nah, pangkatnya dikurang 1 jadi 1/3. Kalau 1/3 kita langsungan aja ya, jadi x pangkat 1/3 kan. Sorry, ini jadi minus ya, kalau minus 1/3 jadinya 1 ya. Nah, ini sama dengan 0 gitu.
Nah, dari sini ya enggak, kita apain enakan? Kita pindahkan deh ke sebelah kanan atau kita faktorkan ya. Kita pindahkan aja ya. Jadi kalau kita pindahkan 5x pangkat 2 per 3 sama dengan 10 per x pangkat sepertiga. Nah kalau kita kali ke sebelah kiri kan jadinya ditambah ya, x pangkat 2 per 3 dikali x pangkat sepertiga ditambah tuh pangkatnya jadi pangkat 1 ya, sama dengan 10 dibagi 5 2 gitu. Nah maka cuma ini doang dong, x nya sama dengan 2 ya di sini. Nah ini kalau udah diturunkan x nya jadi x stasioner ya gitu. Oke, nah berarti kalau cuma ini doang sih ya, berarti kalau saya buat gitu kan di sini 2. Nah berarti kan kalau misalkan ini kita jadikan faktor sebenarnya adalah x min 2 kan ya, sama dengan 0 gitu kan. Nah di sini koefisiennya positif ya. Nah berarti ini paling kanan positif. Nah karena pangkatnya ganjil maka yang kiri negatif. Nah berarti kalau kita lihat nih ya, ngebaca kurva dari kiri ke kanan, dia turun dulu kalau minus ya, turun. Terus kalau plus dia naik gitu. Oke. Nah, dari sini berarti untuk rentang yang turunnya di sini ya. Yang rentang turun berarti yang kurang dari 2 ya, kurang dari 2 ini yang turun. Turun. Nah, ya kan? Terus untuk yang rentang naiknya berarti untuk yang rentang x-nya lebih besar dari 2. Nah, ini kalau ditulis berarti artinya gini. Ya, ini sebentar, saya takutnya salah. Oke, karena ini bentuk akar kan ya, ini kan kalau kita lihat nih bentuk awalnya nih, nah ini kan akar nih, akar dari x kuadrat dari akar pangkat 3 kan gitu. Kalau yang ini kalau kita tulis akar jadinya akar x pangkat 5 dari akar pangkat 3. Nah, jadi kalau kita lihat dari yang di sini ya, syarat yang ini nih, yang ini udah jelas nih. Ini kan karena pangkatnya ganjil, maka x-nya ini nggak boleh negatif ya. Syarat akar kan harus lebih besar sama dengan 0. Gini kan ya. Nah, oke. Nah, maka di sini diiriskan ya. Kalau misalkan syarat turunnya kita iriskan dengan ini lebih besar sama dengan 0, maka didapatnya untuk yang ini nih, syarat turunnya ada batasnya berarti. Di sini ada batasnya nih. Nah, ada batasnya di sini 0. Kok sama dengan ini hilang, Kak? Nah, perhatikan nih. Untuk turunan pertama di sini kan ada bentuk pecahan. Pecahannya nggak boleh 0 ya. Bentuk pecahan kan nggak boleh 0. Nah, berarti di sini syaratnya nggak boleh 0. Ya. Nah, maka di sini sama dengannya hilang gitu ya, sama dengan hilang. Nah, maka untuk yang turun rentangnya cuma dari 0 sampai 2 gitu. Nah, berarti kalau diiriskan dari 0 sampai 2. Nah, maka kalau kita tulis dalam lambang 0 sampai 2 itu seperti ini gitu. Nah, maka 3 betul ya. Nah, terus untuk yang naik ya. Nah, yang naik kan ini lebih besar dari 2. Kalau lebih besar dari 2 berarti ini 2. Karena dia lebih besar artinya kan dia selalu gini ya. Kalau kita tulis, nah selalu ke kanan ya gitu. Maka untuk ke kanannya, bagian tak kanannya dia infinite gitu ya. Jadi 2 ini lebih besar dari 2 ngebacanya gitu. Nah berarti yang ini 2 betul ya, fungsi naiknya ditulisnya seperti ini betul. Nah apakah di sini minimum relatif? Kita cek aja ya, kan di sini kan habis min terus plus ya. Nah kalau digambar dia begini. Nah ini minimum relatif gitu. Ini minimum relatif di sini nih. Nah apakah hasilnya min 9 akar pangkat 3 dari 4 ya, kita masukin aja x 2 ke fungsinya. Jadi kita masukin 2 ya, berarti 3 kali berapa tuh, 2 pangkat 5 per 3
min 15 dikali berapa tuh? 2 pangkat 2 per 3. Ini kan kalau kita tulis ya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 per 3 gitu kan ya. Min 15 kali 2 pangkat 2 per 3. Nah ini 3 kali 2 6. 6 dikurang 15 berarti min 9 dikali 2 pangkat 2 per 3. Nah kalau kita jadikan akar berarti kan akar dari pangkat 3 dari 2 pangkat 2 ya, atau 4 di sini. Nah berarti sama ya di sini, min 9 akar pangkat 3 dari 4. Nah sama kayak ini, berarti 4 betul juga. Nah untuk yang satu betul nggak nih? Nah tadi kan gini, kalau kita masukin 0 ya, di sini kan turunan pertama kan adalah ini nih ya, turunan pertamanya nih ya, hasilnya yang ini nih. Nah yang ini nih hasil turunan pertama. Nah kalau kita masukin 0 di sini ya nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Karena kan di sini penyebutnya nggak boleh 0 gitu. Jadi pernyataan pertama betul juga gitu. Kalau ada seperti ini ya, biasanya sih pakai sifat aja ya. Mau dieliminasi boleh, mau kita substitusi boleh. Dia apa ini enakan? Oke, kita sederhanakan dulu deh yang ini ya. Ini kan 3 log X ditambah 2. 9 ini kan 3 pangkat 2 ya. Nah kalau 2 nya ini turun, jadi dikali 1/2 gitu. Nah dikali 3 log Y gitu kan ya, sama dengan 3. Ini habis nih, 2 dibagi 2 1 ya. Nah berarti kan kalau ditambah, kalau basisnya sama, nah berarti numerusnya dikali, X kali Y sama dengan 3. Nah pakai sifat logaritma, X kali Y sama dengan 3 pangkat 3 gitu. Nah atau 27 ya, 27. Nah terus dari yang persamaan kedua, berarti kan ini artinya X min Y per 2 sama dengan 3 pangkat 0 gitu. Nah 3 pangkat 0 1 ya, berarti X min Y nya sama dengan 2 kali 1 ya, berarti 2 gitu. Nah dari sini kita mau nebak-nebak juga boleh kan, hasil kalinya adalah 27, selisihnya 2 gitu. Berapa nih kira-kira yang hasil kalinya 27 kalau dikurang 2? 27 itu berapa? 9 kali 3. Atau ada lagi nggak selain 9 kali 3? Susah ya? Susah? Yaudah kalau susah baru kita substitusi ya. Ini susah ternyata. Nah kalau disubstitusi, ini kita substitusi ke sini gitu ya. Nah berarti jadinya 2 tambah Y dikali Y sama dengan 27. Nah ini kalau kita kali, jadinya Y kuadrat plus 2Y. Ini pindah 27 nya jadi min 27 gitu. Dia apa ini enakan? Di kuadrat sempurna aja ya. Kuadrat sempurna boleh, atau rumus ABC boleh. Saya pakai kuadrat sempurna. Caranya gini, kuadrat sempurna. Saya ambil 2 ini dulu nih. Kalau ini udah 1 sih gampang ya. Ini tinggal kita bagi 2 nih. Jadinya 1 ya. Jadi Y plus 1. Terus tinggal kita kuadratkan gitu. Oke. Nah, berarti kalau ini dikuadratin gitu kan, ini 27 nya pindah ya. Jadi plus 27. Nah, perhatikan di sini. Ini kan kalau ini dikuadratin Y kuadrat plus 2Y gitu ya. Ada hasil dari ini kan ya. Y kuadrat plus 2Y plus 1 kan. Nah ini plus 1 nya kan gak ada nih, biar ya kan, yang ada adalah aturan Y kuadrat plus 2Y doang. Nah berarti ini biar hilang, ini kita kurang 1 gitu. Ini kita kurang 1. Oke. Nah maka satunya pindah lagi ke sebelah kanan gitu kan. Nah berarti jadinya Y plus 1 kuadrat sama dengan 28. Nah dari sini berarti Y plus 1 nya, ini kalau diakarin ya, 28 itu 2 akar 7. Plus minus ya, sorry. Jangan lupa ketinggalan tuh. Plus minus 2 akar 7. Nah, berarti Y-nya min 1 plus minus 2 akar 7. Nah, ini Y-nya. Kalau kita masukin ke X-nya gitu kan ya. Kita masukin ke X-nya ke atas. Nah, maka X-nya sama dengan 2 ditambah min 1 plus minus 2 akar 7 gitu.
Nah jadinya 1 plus minus 2 akar 7. Ini X nya nih. Nah yang ditanya apa nih ditanya? Yang ditanya adalah X tambah Y. Nah maka langsung sini aja ya. X tambah Y. Berarti ada 2 kemungkinan nih ya. Yang pertama kemungkinannya kita ambil yang positif dulu ya. Ini X nya ditambah sama Y nya min 1 ditambah 2 akar 7. Ini habis satunya, berarti jadi 4 akar 7 ya. Nah 4 akar 7. Yang kedua kita ambil yang minusnya, 1 min 2 akar 7 ditambah min 1 min 2 akar 7. Nah satunya juga habis ya enggak, jadinya min 4 akar 7. Nah jawabannya ini nih ya, plus minus 4 akar 7. Yang mana nih? Yang 4 sama yang 2. Hati-hati ya. Kita lihat di sini, saya lupa nih, hati-hati nih, kejebak hampir ya. Di sini ada syarat numerus ya. Syarat numerus di sini yang X-nya ya lebih besar dari 0. Yang Y-nya juga harus lebih besar dari 0 ya. Nah, maka kesimpulannya harus yang positif. Nah, kalau 1 dikurang 2 akar 7, X-nya negatif. Ini juga sama, min 1 dikurang 2 akar 7 negatif juga gitu. Nah, maka nih X-nya negatif, sama Y-nya negatif tidak boleh karena syarat numerus harus positif. Nah, itu hati-hati ya. Jadi yang benar cuma yang 4 doang. Ya, yang 2 salah. Oke.